Di sebuah kampung kecil yang tenang, tinggal sebuah keluarga sederhana. Bu Sinta, seorang ibu rumah tangga yang lemah lembut dan sabar, tinggal bersama suaminya, Pak Eko, dan anak semata wayang mereka, Sela. Sela masih duduk di bangku sekolah dasar, namun tak seperti anak-anak lainnya, ia tumbuh sedikit lebih lambat. Perkembangannya, baik secara bicara maupun pemahaman, sering membuat orang-orang di sekitarnya mengernyitkan dahi. Ia sering kesulitan membaca, lamban memahami pelajaran, dan kerap tampak bingung saat ditanya guru di kelas. Di sekolah, Sela mulai dikenal bukan karena prestasi, tapi karena kelambanannya. Anak-anak lain sering menertawakannya, bahkan tanpa sadar mengejek. Tapi yang paling menyakitkan bukan datang dari teman-teman sebayanya, melainkan dari mulut para orang tua murid. "Anaknya lamban ya, Bu?" ujar seorang ibu sambil tersenyum sinis. "Udah kelas segini masih belum lancar baca." "Wah, harus dicek itu, Bu. Siapa tahu ada yang salah." Kalimat-kalimat seperti itu bukan hanya menusuk telinga Bu Sinta, tapi juga menggores hatinya sebagai ibu. Namun ia selalu membalas dengan senyum tenang, meski dadanya penuh luka yang tak terlihat. Setiap kali Sela pulang sekolah dengan wajah murung, Bu Sinta tahu anaknya sedang menahan beban. Bukan beban PR, tapi beban omongan. "Aku bodoh ya, Bu?" tanya Sela suatu malam, membuat dada Bu Sinta seakan runtuh. Ia memeluk anaknya erat, menahan air mata yang hampir jatuh, dan membisikkan, "Kamu bukan bodoh, kamu cuma butuh waktu lebih, Nak. Ibu percaya kamu bisa." Sejak malam itu, tekad Bu Sinta makin kuat. Ia tak akan menyerah untuk menemani anaknya belajar, apapun yang orang lain katakan. Setiap malam, ketika rumah mulai sunyi dan Pak Eko pulang kerja, Bu Sinta duduk di samping Sela. Ia mengajarinya membaca dari awal, huruf demi huruf, kata demi kata. Sela kadang rewel, kadang marah, kadang enggan membuka buku. Tapi Bu Sinta tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa untuk membentuk anak seperti Sela bukan hanya butuh waktu, tapi juga lautan kesabaran. Kadang Pak Eko turut membantu, meski lelah setelah bekerja seharian. Bersama, mereka adalah benteng terakhir bagi keyakinan seorang anak yang dunia anggap tak layak bersinar. Waktu berjalan dan tekanan dari lingkungan tak pernah benar-benar hilang. Di rapat wali murid, sindiran-sindiran halus masih terdengar. Di antaranya ada orang tua Tony, murid terpintar di kelas, yang sering membandingkan anaknya dengan Sela. "Makanya, anak tuh harus dibiasakan baca dari kecil, jangan dimanjain terus," katanya lantang, seolah menasihati, padahal menusuk. Bu Sinta hanya diam, tersenyum seperti biasa. Tapi dalam hati ia berjanji, "Anakku akan bersinar. Bukan hari ini, tapi suatu saat nanti." Meski terkadang lelah, Bu Sinta tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa cinta sejati orang tua bukan hanya soal memberi makan atau membelikan mainan, tapi soal bertahan di saat semua orang menyerah. Ia tahu, jika ia saja menyerah, maka siapa lagi yang akan percaya pada Sela? Dunia sudah terlalu cepat memberi label, terlalu gampang mencap seseorang gagal hanya karena mereka berbeda. Dan di sanalah kekuatan Bu Sinta sesungguhnya. Di balik senyum diamnya, tersembunyi keberanian untuk tetap berdiri meski dipandang sebelah mata. Ia bukan ibu yang sempurna, tapi ia ibu yang setia. Setia menanti bunga tumbuh di ladang yang tandus. Karena ia percaya, bunga paling indah tidak mekar lebih cepat, tapi mekar di waktu yang tepat. Hari-hari terus berjalan, dan Bu Sinta tetap teguh menjalani rutinitasnya. Pagi-pagi buta ia sudah bangun, menyiapkan sarapan untuk Sela dan Pak Eko. Setelah mengantar Sela ke sekolah, ia bekerja paruh waktu di rumah tetangga sebagai penjahit rumahan. Upahnya tidak seberapa, tapi cukup untuk membantu kebutuhan harian mereka. Meski lelah, satu hal yang tak pernah ia lewatkan adalah waktu malam bersama Sela. Waktu belajar mereka berdua. Di saat ibu-ibu lain sibuk bermain ponsel atau menonton sinetron, Bu Sinta duduk di samping anaknya, membaca buku-buku dasar dengan suara pelan dan penuh kelembutan. Tak jarang Sela rewel.
Ada malam-malam di mana ia menangis karena tak bisa memahami satu kalimat. Ia membanting pensil, mengeluh, merasa frustasi. "Aku nggak bisa, Bu. Aku emang bodoh," teriaknya suatu malam. Bu Sinta menarik napas panjang, menahan tangis, lalu mendekap anaknya. "Kamu hanya belum bisa, tapi kamu akan bisa. Ibu janji, asal kamu mau terus belajar," ucapnya pelan. Kata-kata itu bukan sekadar penghiburan, tapi keyakinan yang ia tanamkan dalam hati Sela setiap malam, sedikit demi sedikit. Sela mulai perlahan berubah, tidak drastis, tapi cukup terasa. Ia mulai lebih sabar saat belajar, lebih tertarik saat membaca, bahkan mulai bertanya tentang hal-hal baru. Bu Sinta melihat itu seperti titik cahaya kecil di ujung lorong panjang yang gelap. Ia tahu mungkin cahaya itu belum cukup besar untuk menyinari semuanya, tapi cukup untuk membuat langkah mereka lebih yakin. Ia tidak butuh keajaiban, cukup perkembangan kecil itu yang membuat hatinya tenang. Pak Eko pun makin sering ikut membantu. Meski pekerjaannya menguras tenaga, ia tahu perjuangan ini bukan milik Bu Sinta sendiri. Ia mengajari Sela berhitung, mengenalkan permainan angka, bahkan membuat teka-teki sederhana dari benda-benda di rumah. Sela menyukai momen itu, karena untuk pertama kalinya, belajar terasa menyenangkan. Keluarga kecil itu membangun dunianya sendiri, penuh dengan cinta, kesabaran, dan semangat yang tak mudah goyah. Suatu hari, guru kelas Sela mulai memperhatikan perubahan anak itu. "Bu, Sela sekarang mulai lebih fokus di kelas. Dia belum cepat, tapi sudah tidak seperti dulu," ucap sang guru saat pertemuan orang tua murid. Untuk pertama kalinya, Bu Sinta merasa dipandang bukan dengan kasihan, tapi dengan harapan. Ia mengangguk pelan, dan dalam hati ia tahu, semua malam panjang itu mulai menunjukkan hasil. Beberapa minggu kemudian, sekolah mengumumkan adanya lomba cerdas cermat antar kelas. Siapapun boleh ikut, asalkan bersedia belajar lebih keras. Ketika Bu Sinta mendengar kabar itu, ia ragu. Tapi ia teringat satu hal. Kalau bukan sekarang, kapan lagi Sela bisa mencoba hal baru? Maka ia mendorong Sela untuk ikut. "Bukan soal menang atau kalah, Nak. Tapi supaya kamu tahu bahwa kamu juga bisa berdiri di depan orang banyak, percaya pada dirimu sendiri," ujarnya lembut. Sela awalnya takut. Ia tak percaya diri, merasa tak sebanding dengan teman-temannya yang lebih pintar. Tapi dukungan Bu Sinta dan Pak Eko membuat hatinya menguat. Mereka membuat jadwal belajar khusus untuk persiapan lomba. Setiap malam, suasana rumah dipenuhi dengan suara kuis-kuis kecil dan tawa hangat. Kesalahan bukan lagi sesuatu yang memalukan, tapi menjadi jembatan untuk belajar. Dalam proses itulah Sela mulai menyadari, mungkin ia memang berbeda dari anak-anak lain. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Ia mulai menikmati proses belajar bukan karena tekanan, tapi karena cinta. Ia mulai percaya bahwa ia bisa, karena setiap malam ada dua orang yang tak pernah berhenti percaya padanya. Hari perlombaan itu akhirnya tiba. Sela datang ke sekolah dengan seragam rapi dan wajah yang sedikit tegang. Bu Sinta mengepang rambut anaknya dengan hati-hati, lalu menggenggam tangannya sebelum turun dari motor. "Nggak usah takut, Nak. Kamu sudah berjuang sejauh ini. Ibu bangga, apapun hasilnya." Sela hanya mengangguk pelan, tapi di matanya ada cahaya yang dulu jarang terlihat, keyakinan. Pak Eko yang cuti kerja hari itu pun ikut mengantar, berdiri di pinggir halaman sekolah dengan senyum lebar dan mata yang tak lepas dari putrinya. Lomba cerdas cermat dimulai. Sela duduk di kursi peserta bersama dua teman sekelasnya. Di seberangnya ada Tony, anak yang sering menjadi juara kelas, bersama timnya. Orang tua Tony duduk dengan percaya diri di barisan depan, sesekali melirik sinis ke arah Bu Sinta dan suaminya. "Anak seperti itu ikut lomba? Kasihan, pasti tertekan," bisik mereka, cukup keras untuk didengar. Tapi kali ini, Bu Sinta tidak merasa sakit. Ia hanya menatap Sela dengan penuh keyakinan, sambil membisikkan doa dalam hati. Pertanyaan demi pertanyaan dibacakan.
Sheila sempat terpaku di awal, tapi kemudian menjawab satu soal dengan tepat. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Suasana berubah, ruangan yang tadinya dipenuhi tatapan meremehkan mulai sunyi. Para guru mulai saling menoleh. Ibu-ibu yang biasanya mencibir, kini hanya bisa terdiam. Sheila terus menjawab dengan nada percaya diri dan mata yang bersinar. Semua yang melihatnya tahu ada sesuatu yang berbeda dari anak ini. Ia bukan lagi Sheila yang dulu dianggap lambat. Ia adalah Sheila yang sedang membuktikan sesuatu. Waktu berjalan cepat dan tibalah saat pengumuman. Juara pertama lomba cerdas cermat tingkat sekolah yang juga akan mewakili kecamatan ke tingkat provinsi adalah kelompok dari kelas 5B dengan anggota Sheila. Suara riuh terdengar. Tapi di tengah keramaian itu, Sheila hanya menatap ke arah bangku penonton, mencari satu wajah, ibunya. Bu Sinta berdiri sambil menutup mulutnya dengan tangan, air matanya mengalir pelan. Pak Eko memeluk istrinya dari samping. Mereka tidak berkata apa-apa, karena hari itu, air mata mereka berkata lebih banyak dari 1000 kata. Orang tua Tony yang tadinya duduk angkuh, kini tertunduk. Tak ada kata yang bisa mereka ucapkan. Dulu mereka meremehkan, dulu mereka mencibir. Tapi hari ini, dunia seakan membalikan semuanya. Sheila berdiri di atas panggung dengan senyum tipis dan medali di lehernya. Bukan karena ia ingin membalas, tapi karena ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu. Sekolah pun mengumumkan bahwa Sheila akan mewakili tingkat provinsi. Dan beberapa bulan kemudian, yang tak diduga pun terjadi. Sheila berhasil membawa pulang juara pertama tingkat provinsi. Foto Sheila terpajang di majalah sekolah dan namanya disebut dalam upacara. Semua anak ingin tahu siapa Sheila. Semua guru ingin tahu siapa orang tuanya. Dan Bu Sinta? Ia hanya tersenyum seperti biasa, tapi kali ini senyum itu penuh kelegaan dan kemenangan yang tak perlu dijelaskan. Di rumah, Sheila memeluk ibunya erat. "Bu, aku gak bodoh ya." Bisikan itu kecil tapi menggetarkan hati. Bu Sinta tersenyum sambil membelai rambut anaknya. "Dari dulu kamu gak pernah bodoh, nak. Dunia aja yang belum ngerti caramu belajar." Kalimat itu mengakhiri perjalanan panjang yang penuh luka, perjuangan, dan cinta yang tak bersyarat. Karena pada akhirnya, yang membuat Sheila berdiri di atas panggung bukan hanya otaknya, tapi hatinya yang besar, dibentuk oleh kasih ibu yang tak pernah berhenti percaya. Berapa banyak dari kita yang terlalu cepat memberi label pada anak, menyebut mereka bodoh, lamban, bermasalah, hanya karena mereka tidak sesuai dengan standar yang kita anggap normal? Kita lupa bahwa setiap anak adalah dunia yang unik. Tidak semua bunga mekar di musim yang sama, tapi ketika mereka diberi waktu, cahaya, dan cinta, mereka akan tumbuh dengan caranya sendiri. Sheila adalah gambaran nyata bahwa bukan kecerdasan yang kurang, tapi kesempatan yang sering diabaikan. Ia bukan gagal sejak awal, tapi dunia di sekitarnya terlalu cepat menilai dan terlalu lambat untuk mengerti. Dan di balik kisah keberhasilannya, berdirilah sosok ibu yang tidak pernah menyerah. Ibu yang memilih diam saat dihina, tapi bergerak dalam diam untuk mengubah masa depan anaknya. Kita tidak butuh jadi orang tua yang sempurna, tapi kita perlu jadi orang tua yang hadir, yang percaya pada proses anak, sekecil apapun itu. Anak-anak tidak selalu butuh orang tua yang pintar. Mereka butuh orang tua yang mau duduk di sebelah mereka ketika dunia menutup pintu, yang mengatakan, "Ibu percaya padamu, bahkan ketika kamu belum bisa percaya pada dirimu sendiri." Dan buat kamu yang mungkin pernah dicap bodoh, diabaikan, diremehkan, ingat satu hal, kamu bukan gagal, kamu cuma belum menemukan cara belajarmu yang paling tepat. Dunia kadang terlalu keras untuk anak-anak yang sensitif dan unik, tapi kamu tetap berharga, kamu tetap bisa bersinar. Tak peduli seberapa lambat langkahmu, asal kamu terus berjalan, kamu akan sampai. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan ukur waktu belajarmu dengan jam orang lain.
Setiap orang punya waktu mekar yang berbeda. Yang penting, jangan berhenti, jangan menyerah, karena bisa jadi kamu bukan terlambat, kamu hanya sedang menuju waktu terbaikmu.